Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung daurah. Dan hadis yang kita akan ambil pada hari ini adalah hadis yang terakhir dari silsilah daurah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Dan pada sesi kali ini kita akan mengambil hadis yang ke-Ar-Rabi' wa Thalathun, yaitu hadis ke-30. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful imani. Rawahu Muslim. Adapun i'rab dari hadis ini, sami'tu adalah fi'lun madi mabni 'ala sukun, harokatnya sukun mabni. Kemudian karena apa? Karena dia bertemu dengan ta'ul fa'il, yaitu tu, sami'tu, dan tu di sini dhamir mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Ya, yang seharusnya marfu, dia harokat ta ini adalah mabni. Meskipun nanti dia terjadi pada maf'ulun bi, maka akan tetap tu sami'tu Rasulullah. Maka Rasulullah di sini adalah maf'ulun bih, mansub. Dia harokatnya apa? Fathah, dan dia sebagai mudhaf. Maka jika ada mudhaf akan ada apa? Iya, betul, mudhafun ilaih. Maka isim setelah mudhaf ini, setelah Rasul ini adalah Allah. Ismul ahsan di sini adalah mudhafun ilaih majrur, dan harokatnya adalah kasrah. Yaqulu adalah fi'lun mudhari marfu, karena tidak ada amil atau faktor yang membuat dia mansub atau majzum, maka dia marfu, yaqulu. Dan harokat marfu pasti dhammah di sini ya, yaqulu. Man ra'a, man adalah ismu syartin. Di sini ya, man di sini ismu syartin mabni 'alas sukun fi mahalli raf'in mubtada. Jadi man kedudukannya sebagai isim syart, dan dia mabni sebagai fi mahalli raf'in mubtada, ya. Padahal kedudukan aslinya adalah mubtada. Kemudian ra'a di sini adalah fi'lun madhi mabni 'ala al-fathi, dan fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdirhu huwa. Minkum. Nah, minkum di sini terdiri dari harfu jar, ya. Min harfu jar, kemudian kum dhamir barizun muttasil, ya, mabni 'ala as-sukun. Seharusnya setelah harfu jar apa? Ismu majrur, dan ismu majrur itu harokatnya apa? Kasrah. Akan tapi kita dapati kum di sini mabni 'ala sukun fi mahalli jar ism majrur. Kemudian munkaran. Munkaran adalah apa harokatnya? Fathah, mansub, dan dia sebagai maf'ulun bih. Fal yughayyirhu. Nah, fa di sini adalah sebagai waqi'ah fi jawab syart, bukan ataf, ya. Fa di sini bukan harfu ataf, tapi dia terletak pada karena ada jawaban dari syarat, ya, sebelumnya, ya. Nah, lam, fal yughayyirhu, lam di sini adalah sebagai lamul amri. Lamul amri bisa masuk ke dalam fi'il mudhari. Maka setelahnya fal yughayyirhu. Yughayyir di sini adalah fi'il mudhari yang harokatnya majzum sukun, karena sebelumnya ada apa? Ada lamul amri. Dan lamul amri bertugas sebagai menjazmkan fi'il tadi. Ya, majzum. Jadi yughayyir, dia fi'il mudharinya majzum. Dan fa'ilnya adalah dhamirun mustatir
jawazan takdirhu huwa, ya. Fa'ilnya fa'il dari yughayyir di sini. Kemudian ha di sini setelahnya yughayyirhu. Ha dhamir di sini mabni ala ad-dhamm. Dan kedudukan i'rabnya adalah apa? Maf'ulun bihi. Jadi hu di sini sebagai maf'ulun bihi. Dan jumlah sebelumnya di sini adalah fi mahalli jazmin jawab asyart. Ya. Kemudian fal yughayyirhu biyadihi. Ba, ada ba di sini. Ba di sini adalah harfu jar. Maka yad tentu adalah isim majrur yang harokatnya kasrah. Biyadihi, dan yad di sini juga sebagai mudhaf. Dan dhamir hi di sini al-ha dhamir muttasil, ya, mabni ala al-kasr. Dia mabni biyadihi. Dan dia mau ke i'rabnya, kedudukan i'rabnya sebagai mudhafun ilaih. Fal yughayyirhu biyadihi. Seperti itu. Kemudian fa'il lam yastati'. Nah, fa di sini sebagai huruf ataf. Ya, atifah. Kemudian fa'il lam, in di sini adalah huruf syarat, ya. In huruf syarat jazim. Kemudian fa'in lam, dan lam di sini sebagai huruf jazmin wa nafyin wa qalbin, huruf menjazam, ya. Huruf yang bisa menjazamkan fi'il setelahnya. Kita lihat. Lam yastati'. Nah, yastati di sini harokatnya apa? Kasrah. Yastati'. Dia fi'lun mudhari majzum. Karena apa? Karena sebelumnya ada huruf lam. Dan wa alamatu jazmihi as-sukun. Dan fa'ilnya apa? Mustatir. Jawazan takdirhu huwa. Fabilisanihi. Nah, alfa di sini juga sebagai waqi'ah fi jawab syart, ya. Bilisanihi. Nah, bilisanihi i'rabnya hampir sama dengan biyadihi. Ba-nya sebagai harfu jar, lisan sebagai isim majrur yang harokatnya kasrah, kemudian dia juga sebagai mudhaf, dan ha-nya juga sebagai dhamir mabni, ya, ala al-kasri fi mahalli jar mudhafun ilaih. Kemudian fabilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbi. Begitupun ini i'rab ini juga sama dengan sebelumnya. Fa in lam yastati' hampir sama dengan sebelumnya. Kemudian fa biqalbihi juga sama dengan fa biyadihi, fa bilisanihi, seperti itu, ya. Fa biqalbihi. Dan maka dzalika wa dzalika, waw di sini adalah huruf isti'naf, ya, isti'naf dari perkataan sebelumnya. Melanjutkan dzalika di sini adalah ismun isyarah, dia mabni alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Dzalika di sini mabni dia alal fathi, isim isyarahnya, dengan kedudukan i'rabnya adalah mubtada. Dan mubtada kita ketahui apa harokat mubtada? Dhammah. Ad'afu. Ad'afu di sini sebagai khabar mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Ad'afu dhammah. Dan ad'afu di sini juga sebagai mudhaf. Lalu mana mudhaf ilaihnya? Tentu isim setelahnya, al-imani. Kita lihat di sini dia al-imani majrur, harokatnya kasrah, dan dia sebagai mudhaf ilaih. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun arti dari hadis yang mulia ini adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Ya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Muslim.
Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini adalah wajibnya kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Tetapi di sini kita juga melihat kapasitas kita, kemampuan kita lihat. Karena kemampuan seseorang dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, yaitu dengan kekuasaannya. Seperti contohnya seorang ayah di rumah. Ia merubah kemungkaran pada anak-anaknya dengan tangannya langsung. Langsung ia tindak dengan nasihat yang ia lakukan. Contohnya, seorang anak yang memiliki alat musik yang diharamkan oleh syariat Islam. Maka langsung seorang ayah yang mengetahui bahwa hukum musik itu adalah haram, maka ia menghancurkan alat musik yang dimiliki oleh anaknya. Ini adalah bentuk merubah kemungkaran dengan tangan. Kemudian, atau dengan lisan. Jika kita tidak memiliki kekuasaan, maka dengan ucapan kita atau dengan tulisan. Karena tulisan derajatnya hampir sama dengan ucapan. Seperti itu. Kemudian juga jika kita tidak mampu dengan kekuasaan yang kita miliki, atau kita tidak mampu juga dengan lisan kita atau dengan tulisan, maka kita ingkari dengan hati kita. Maka itu adalah selama-lamanya iman. Kita ingkari dengan hati kita bahwa perbuatan tersebut, kemungkaran tersebut atau kemaksiatan tersebut kita tidak menyukainya. Kita ingkari bahwa itu adalah haram atau dilarang oleh syariat. Kemudian juga di sini juga kita bisa mengambil faidah bahwasannya keimanan itu bertingkat. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Dan di antaranya ini, ya, mengingkari dengan hati kita termasuk selemah-lemahnya keimanan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua taufik serta hidayahnya, sehingga kita juga bisa mengambil faidah dari ilmu-ilmu atau dari hadis-hadis yang telah asatid lainnya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah seluruhnya dan kita juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.